Cerita diawali oleh seorang sales alat musik bernama Pucit. Dia sedang berusaha menawarkan produknya ke sebuah sekolah yang direkomendasikan oleh temannya bernama Chet. Chet mempertemukan Pucit dengan atasannya yang bernama Profesor Winai dengan tujuan ingin menawarkan alat musik yang dijualnya. Ternyata saat sedang menawarkan, Profesor Winai langsung menolak penawaran darinya karena sehari sebelumnya sudah ada sales alat musik yang menawarkan produk yang sama dengan yang saat ini dia tawarkan. Profesor Winai mengira Pucit berasal dari perusahaan yang berbeda, sehingga lebih memilih membeli dari sales sebelumnya yang sudah dulu datang menawarkan. Sales tersebut bernama Prem, rekan kerja yang menjadi saingannya dalam mengejar target penjualan. Akhirnya, dia pulang dengan rasa kecewa karena gagal menjual produknya. Di pagi hari, saat akan berangkat bekerja, dia mendapati mobilnya sedang ditarik oleh dealer karena cicilan mobil tersebut sudah lebih dari 3 bulan tidak dibayarkan. Mau tidak mau, dia pun melanjutkan perjalanan ke kantor menggunakan angkutan umum dan bertemu rekan kerjanya bernama Tong. Saat sampai di kantor, dia melihat banyak rekan kerjanya sibuk membicarakan Prem yang berhasil menjadi sales terbaik di perusahaannya. Dengan rasa kesal, dia pergi menemui Prem dan bertanya apakah Prem yang melakukan penjualan di sekolah Santa Nicholas, sekolah di mana dia gagal menjual produknya kemarin. Prem membenarkan bahwa dia yang menjual ke sekolah tersebut karena Pucit dinilai lambat untuk menawarkan produknya. Saat sedang berbicara dengan Prem, Pucit dipanggil oleh atasannya yang bernama Sombon. Sombon mempertanyakan perihal kinerjanya selama 3 bulan belakangan ini, yang semakin menurun. Sedangkan Prem, rekan kerjanya selalu berhasil mencapai target penjualan. Dia pun mendapatkan surat pengunduran diri dari atasannya sebagai konsekuensi pekerjaannya yang buruk selama ini. Tetapi, dia tetap mendapatkan referensi yang baik dari perusahaan, agar nanti dia mudah mencari pekerjaan di tempat lain. Di tangga darurat kantor, saat sedang pusing meratapi pekerjaan yang hilang, muncul alat yang terbang mengganggunya. Dan di saat bersamaan, dia mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal. Penelpon tersebut menawarkan permainan dengan hadiah uang tunai yang sangat banyak. Dia terpilih sebagai kandidat yang saat ini sedang dalam banyak masalah, seperti masalah pekerjaan, keuangan, dan percintaan. Dia marah dan tidak percaya dengan penelpon. Lalu, penelpon meyakinkan bahwa masalahnya akan dapat diselesaikan dengan cara yang sangat mudah, yaitu dengan ikut bergabung dengan permainan ini, karena akan mendapatkan uang yang banyak sebagai solusi dari masalahnya. Lalu penelpon bertanya, apakah saat ini dia sedang bermasalah dengan seekor lalat yang berputar-putar mengganggu di sekitar kepalanya? Dia pun membenarkan perihal lalat tersebut. Penelpon lalu memerintahkan dia untuk mengambil gulungan koran yang ada tidak jauh dari tempat dirinya berdiri, dan memerintahkannya untuk segera membunuh lalat tersebut menggunakan gulungan koran itu. Jika berhasil, dia akan mendapatkan uang sebesar 10.000 baht yang akan langsung masuk ke rekeningnya. Tetapi, jika gagal, penelpon akan berhenti menghubunginya. Karena terpancing dengan tawaran penelpon, dia pun memburu lalat itu dan berhasil membunuhnya dengan 1 kali pukulan. Tidak lama, notifikasi uang masuk di HP-nya berbunyi. Dia langsung mendapatkan uang sebesar 10.000 baht. Penelpon kembali menghubunginya, menawarkan tantangan yang kedua, dan akan memberinya imbalan hadiah sebesar 50.000 baht jika dia berhasil menelan lalat itu yang tadi berhasil dia bunuh. Sambil berpikir dan kembali ke meja kerjanya, dia langsung menelan lalat itu. Tanpa diduga, Tong yang sedang menghampirinya untuk meminta rokok melihat hal itu, lalu bertanya, apa yang kau telan? Pucit menjawab, dia baru saja memakan permen. Dengan heran, Tong lalu beranjak pergi. Notifikasi uang masuk pun berdering. Dia berhasil mendapatkan uang sebesar 50.000 baht. Telepon kembali berbunyi. Pucit akan mendapatkan uang sebesar 100 juta baht jika dia berhasil menyelesaikan semua tantangan dalam permainan ini yang berjumlah 13. Dan saat ini, dia sudah menyelesaikan 2 tantangan. Penelpon menjelaskan, jika dia berhasil melewati setiap tantangan yang diberikan, jumlah hadiah uang tunai akan terus bertambah nilainya, dan otomatis masuk tersimpan ke rekening. Tapi, jika gagal, semua uang yang telah didapatkan akan ditarik dari rekeningnya. Dan hanya ada 3 cara untuk menghentikan permainan ini. Pertama, permainan akan berakhir jika pemain meminta berhenti. Kedua, jika ada seseorang yang tahu dia sedang dalam permainan ini, otomatis permainan akan berhenti, karena permainan ini bersifat rahasia. Ketiga, jika pemain mencoba menghubungi penelpon atau mencari tahu asal-muasal permainan ini, secara otomatis permainan ini akan berakhir.
Dia pun menyetujui aturan yang telah dijelaskan, dan penelpon akan memberitahu permainan selanjutnya dan meminta dia segera keluar dari kantor ini. Sebelum keluar dari kantor, dia mendatangi Prem yang sedang berada di ruangan atasannya dan langsung memukul Prem hingga terjatuh, lalu langsung beranjak pergi dari kantor. Di tantangan ketiga, dia diminta penelpon untuk mendatangi sebuah sekolah dan harus membuat 3 anak kecil menangis. Namun, saat dia berhasil membuat ketiga anak menangis, dia mendapatkan flashback trauma masa kecil yang diakibatkan oleh ayahnya. Lalu dia berlari keluar dari sekolah itu karena dipergoki oleh 2 orang guru. Dengan segera, kedua orang guru tersebut mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang menimpa murid-muridnya, dan bertemu dengan Prem yang juga melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Pucit kepadanya, dengan didampingi Tong serta atasannya. Saat bersamaan, muncul seorang korban pemukulan lain, yaitu seorang pengemis yang terluka akibat ditendang oleh Pucit. Pengemis ini adalah tantangan keempat, dengan tujuan mengambil uang dari pengemis itu. Kedua guru serta pengemis itu yang melihat Prem mengira bahwa Prem sebagai orang yang mirip dengan pelaku karena pakaian mereka sama. Tong yang menemani Prem ke kantor polisi pun merasa aneh atas kejadian ini. Kembali ke Pucit yang diundang untuk makan siang di sebuah restoran oleh penelpon sekaligus tantangan yang kelima. Sesampainya di restoran, dia dijamu dan dihidangkan makanan oleh penmusaji. Dia pun membuka penutup makanan yang dihidangkan. Betapa kagetnya dia saat melihat apa yang disajikan. Dia melihat kotoran manusia di atas piring lengkap dengan sendok dan garpu, di mana kotoran manusia ini adalah tantangan yang kelima yang harus dia lewati. Dia harus memakan dan menghabiskannya agar mendapatkan uang senilai 500.000 baht. Sempat ragu untuk memakannya, hingga mempertanyakan siapa penelpon sebenarnya. Namun, untuk menyelesaikan tantangan selanjutnya dan mendapatkan uang yang diinginkan, dia pun memakannya dengan lahap. Saat sedang berusaha menghabiskan makanan terlezat itu, Prem, Tong, dan atasannya muncul di restoran itu untuk makan siang. Tong pun melihat Pucit yang sedang melahap makanannya dan mencoba mendekatinya. Pucit yang kaget melihat Tong mendekat, langsung segera berlari keluar dari restoran. Setelah keluar dari restoran, tak ingin membuang waktu, dia langsung secepatnya ingin ke tantangan selanjutnya. Di tantangan ke-6, dia akan mendapatkan uang sebesar 800.000 baht. Namun, untuk mendapatkan cara menuju ke tantangan ini, dia harus menukar HP-nya dengan sebuah teka-teki. Dia pun mempertanyakan kepada penelpon, jika tidak ada HP, bagaimana cara dia berkomunikasi dengan penelpon? Penelpon menjawab, tenang saja, nanti akan ada asisten mereka di sebuah halte bus. Sesampainya di sebuah halte bus, dia bertemu dengan seorang pria ODGJ yang sedang berteriak hingga menarik perhatian orang-orang yang sedang menunggu bus. Dia mendekati untuk mengajak pria ODGJ tersebut berbicara dan memberikan HP-nya untuk mendapatkan teka-teki yang dia inginkan. ODGJ itu memberikan petunjuk kepadanya untuk segera menaiki sebuah bus yang baru saja tiba. Di saat bersamaan, Tong yang keluar dari restoran melihat dirinya di halte itu. Dia yang melihat Tong langsung segera masuk dalam bus yang mulai berjalan dan pergi meninggalkan Tong. Tong yang penasaran kembali ke kantor dan mulai melakukan pencarian informasi soal permainan yang sedang dimainkan oleh Pucit. Dengan menggunakan komputer kantor, dia berusaha meretas website permainan itu untuk masuk ke dalamnya dan mencari tahu lebih jauh. Kembali ke Pucit yang sedang dalam bus. Di sana, dia mendengar suara dering telepon yang dia curigai sebagai petunjuk selanjutnya untuk menuju ke tantangan ke-6. Dia mendekati dan memaksa mengambil telepon itu dari pemiliknya yang berada di kursi belakang bus. Sehingga terjadilah perkelahian. Saat perkelahian berlangsung, dia dengan pemilik telepon terjatuh dari dalam bus dan menimpa lapak penjual daging kaki 5 akibat berkelahi tepat di pintu belakang bus. Mereka melanjutkan perkelahian yang ditonton oleh banyak orang, hingga akhirnya Pucit berhasil mengalahkan pemilik telepon itu dengan memukulkan potongan kaki sapi ke kepalanya hingga terjatuh. Lalu, telepon dari saku celana orang itu berdering. Ternyata, orang yang dia kalahkan adalah tantangan yang ke-6 yang berhasil diselesaikan dan mendapatkan uang 800.000 baht dari tantangan ini. Penelpon lalu memberitahu bahwa dia berhasil memecahkan rekor banyak penonton karena permainan yang dilakukan ini disiarkan langsung oleh penelpon melalui sebuah website. Di kantor, Tong masih sibuk mencari tahu apa yang dilakukan oleh Pucit.
karena di televisi sudah banyak berita tentang kejahatan yang dilakukan olehnya. Dan kini, dia sedang menjadi buronan polisi. Setelah melewati 3 halte bus, Pucit sampai di sebuah rumah sebagai tantangan ketujuh. Penelepon memerintahkan dia untuk segera mengeluarkan mayat seorang kakek penghuni rumah itu yang sudah 10 hari terjebak di dalam sumur. Dan di kantung pakaian si kakek, terdapat nomor HP keluarga yang dapat dihubungi untuk memberitahu kondisi kakek kepada keluarganya. Dia hanya memiliki waktu 10 menit untuk mengeluarkan mayat tersebut dan akan mendapatkan hadiah sebesar 1,2 juta bat. Dengan susah payah, dia menggendong mayat itu untuk naik ke atas. Dia pun berhasil mengeluarkan mayatnya dari sumur dan langsung menelpon keluarga si kakek untuk segera datang. Saat keluarga itu datang, dia bergegas untuk segera pergi sebelum polisi datang, karena dia tahu polisi sedang membunuhnya. Di malam hari, saat menunggu tantangan selanjutnya, dia bertemu dengan mantan kekasihnya yang bernama Meow, yang sedang berjalan sendirian. Dia menghampiri Meow dan berusaha merayu mengajak Meow balikan. Saat sedang meyakinkan Meow, datang seorang laki-laki yang ternyata adalah kekasih baru Meow. Dia pun kecewa dan pergi menjauh dari Meow dan kekasihnya. Telepon yang ditunggu berdering. Penelpon meminta dia untuk mencari benda yang berhubungan dengan angka 8. Dengan cepat, dia melihat sebuah kursi dengan angka 8 pada sandarannya. Penelpon lalu memerintahkan dia untuk mengambil objek benda tersebut dan menggunakan benda itu untuk menghajar seseorang yang menggunakan pakaian dengan angka 8. Dengan segera dia melihat seseorang yang menggunakan pakaian dengan angka 8. Dan tidak lain orang itu adalah kekasih baru Meow. Dengan senang hati dia segera menghantamkan kursi ke tubuh lelaki itu secara bertubi-tubi hingga terkapar. Setelah puas menghaziri kekasih Meow, Pucit terpaksa mengantarkan kekasih Meow ke rumah sakit karena dia tidak tega melihat Meow menangis dan marah kepadanya. Dia pun merampas sebuah taksi yang dihentikan untuk digunakan membawa mereka ke rumah sakit. Kini, berita tentang kejahatan Pucit semakin besar dan polisi mulai mengejarnya ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, dia mendapatkan telepon bahwa dia sudah sampai di tantangan ke-9. Tugasnya kini adalah menemukan asisten penelepon yang berada di rumah sakit dan harus menghindar dari kejaran polisi. Jika tertangkap, permainan akan berakhir. Namun jika berhasil menemukan asisten yang dimaksud, otomatis akan naik ke tantangan ke-10 dan mendapatkan uang 10 juta bat. Rumah sakit ini akhirnya dikepung oleh banyak polisi. Dia pun dikejar-kejar dan dalam pengejaran ini dia berlari dan bersembunyi. Tiap 3 menit, sebanyak 3 kali dia akan mendapatkan telepon yang memberikan kode petunjuk untuk menemukan asisten penelpon. Dari rangkaian kode petunjuk itu, muncullah angka 805. Dan Pucit segera mencari kamar 805. Di kamar itu, dia menemukan seorang nenek lansia yang memiliki gangguan jiwa. Dengan segera, dia membawa nenek itu keluar dari rumah sakit. Dengan taksi yang tadi dia curi, dia berhasil pergi keluar dari rumah sakit. Dalam perjalanan, dia mengikuti petunjuk dari sang nenek untuk membawa mereka menuju ke sebuah pondok. Setibanya di pondok tersebut, dia membantu nenek memasang tali jemuran yang terlepas dari tiangnya. Tanpa dia sadari, tali yang diperbaiki itu ternyata melintang hingga ke seberang jalan, yang akan mengakibatkan kejadian horor terjadi. Pemuda-pemudi pengendara motor yang sedang gaspol layaknya Rosie meninggal diakibatkan tali yang melintang itu. Kepala dengan tubuh mereka banyak yang terpisah satu sama lain. Ternyata ini adalah tantangan ke-10. Karena shock akibat kejadian horor ini, dia marah kepada penelpon dan langsung membuang HP-nya. Saat bersamaan, Tong, rekan kerja Pucit yang sudah tahu tentang permainan ini tiba di TKP. Berusaha meyakinkan agar Pucit berhenti mengikuti permainan ini. Tapi si nenek datang dengan membawa HP yang berdering. Sang penelpon memberitahu bahwa dia sudah melanggar aturan poin nomor 2 dan permainan akan berakhir. Tapi, karena permainan ini banyak yang menonton dan penonton tetap menginginkan Pucit tetap berada dalam permainan, penelpon memberikan kesempatan untuk menuju ke tantangan ke-11. Tantangannya yaitu membunuh anjing milik Tong sebagai peringatan agar Tong berhenti mengikutinya. Atau, dia bisa langsung membunuh Tong agar Tong tidak menjadi penghambat dalam permainan ini. Pucit pun memilih membunuh anjing milik Tong sebagai peringatan agar Tong stop mengganggunya, lalu segera pergi dari tempat itu menuju tantangan selanjutnya. Tong yang sakit hati terhadap Pucit karena telah membunuh anjingnya, berusaha mengejarnya dan ingin menghentikannya. Pucit yang baru saja menyelesaikan tantangan ke-12
dengan membunuh seekor sapi untuk mendapatkan sebuah kunci yang berada di dalam perut sapi tersebut. Dia pun berjalan menuju sebuah pintu bertuliskan angka 13 yang berada di dalam sebuah gedung. Dengan kunci itu, dia membukanya dan segera masuk. Sesampainya di dalam ruangan yang gelap, dia melihat rekaman permainan yang dia lakukan mulai dari tantangan pertama hingga ke-12. Tapi, di ruangan lain, Tong yang mencoba mengikuti Pucit pun ditangkap oleh seseorang yang membuat dia bertemu dengan seorang anak kecil yang mengaku sebagai pencipta permainan sadis ini. Anak tersebut menjelaskan bahwa bukan hanya Pucit yang sedang dalam permainan ini, dan memperlihatkan proses permainan ini kepada Tong. Tong pun bilang kepadanya bahwa permainan ini melanggar hukum dan sudah banyak korban terluka bahkan kehilangan nyawanya. Namun, anak kecil itu berkata, "Jangan khawatir, hukum ada di tangan kami, jadi tenang dan tonton saja permainan ini." Tong pun tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menonton permainan yang diikuti oleh Pucit. Kembali ke Pucit, saat pemutaran rekaman permainan sebelumnya berakhir, lampu ruangan pun menyala. Di hadapannya, dia melihat seorang laki-laki yang terduduk di atas kursi roda dalam keadaan tangan terikat, dengan wajah yang tertutup kain bertuliskan angka 13. Dan di samping lelaki tersebut terdapat pisau sebagai alat untuk menyelesaikan permainan ini. Pucit pun membuka penutup wajah itu, dan ternyata lelaki tersebut adalah ayah kandungnya. Dibayangi rasa trauma mendalam, karena sedari kecil dia beserta ibunya selalu menjadi korban kekerasan oleh ayahnya. Dia pun mengambil pisau tersebut dan hendak menikam ayahnya. Namun, di hati yang terdalam, dia masih mencintai ayahnya. Karena saat kecil, sang ayah juga banyak melindungi dan banyak kenangan manis bersamanya. Dia pun tidak tega membunuhnya. Pucit menangis dan menyerah dari tantangan ini. Namun, tanpa diduga, sebuah pisau masuk ke tubuhnya. Sang ayah yang sedari tadi terlihat tidur di atas kursi roda, terlihat berdiri dan langsung menikamnya. Pucit pun langsung terjatuh dan tewas. Sang ayah yang bernama John Adams merayakan kemenangannya setelah menikam Pucit sebagai tantangan yang ke-13. Dan ayahnya adalah pemenangnya.